Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again to my YouTube channel Share Knowledge. Kali ini kita akan membaca teks bahasa Inggris, sebuah teks cerita motivasi. Ini ada di website academictips.org. Oke, jadi kita akan membaca teks ini. Ini cerita tentang pembangunan jembatan Brooklyn yang dilakukan oleh seseorang yang lumpuh, bahkan tidak bisa bicara, tapi ternyata bisa selesai jembatannya. Oke, kita akan baca teksnya. Saya terjemahkan juga biar kita bisa latihan membaca, nambah kosakata bahasa Inggris juga, sekaligus menambah wawasan, sekaligus belajar, mendapatkan motivasi dari teks ini. Oke, mari kita baca teksnya. Determination and persistence, tekad dan ketekunan, by Stephen on November 16, 2009. In educational stories, inspirational stories, moral stories. Jadi ini tagnya ya, ada di cerita pendidikan, kemudian cerita inspirasi dan cerita moral. Ditulis oleh Stephen pada bulan November tanggal 16, 2009. This is a real life story of engineer John Roebling building the Brooklyn Bridge in New York, USA back in 1870. The bridge was completed in 1883 after 13 years. Ini merupakan cerita hidup nyata, kisah hidup yang nyata seorang insinyur John Roebling, bernama John Roebling, yang membangun jembatan Brooklyn di New York, USA, United States of America, Amerika Serikat ya, kembali atau nggak usah diartikan, pada tahun 1870. Jadi ceritanya pada tahun 1870. Jembatan tersebut terselesaikan atau diselesaikan pada tahun 1883. Setelah 13 tahun. In 1883, a creative engineer named John Roebling was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting New York with Long Island. However, bridge building experts throughout the world thought that this was an impossible feat and told Roebling to forget the idea. It just could not be done. It was not practical. It had never been done before. Pada tahun 1883, seorang insinyur kreatif bernama John Roebling terinspirasi oleh suatu ide, suatu gagasan untuk membangun sebuah jembatan yang spektakuler yang menghubungkan New York dengan Long Island. Namun, para ahli pembangunan jembatan di seluruh dunia berpikir bahwa ini merupakan sesuatu yang mustahil, impossible feat. Feat ini bisa diartikan pencapaian ya. Jadi ini sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Dan mereka mengatakan kepada Roebling untuk melupakan ide tersebut. Hal tersebut tidak bisa diselesaikan. Hal tersebut tidak logis, tidak praktikal, tidak bisa diwujudkan, tidak masuk akal. Hal tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya. Roebling could not ignore the vision he had in his mind of this bridge. He thought about it all the time, and he knew deep in his heart that it could be done.
He just had to share the dream with someone else. After much discussion and persuasion, he managed to convince his son Washington, an up-and-coming engineer, that the bridge in fact could be built. Roebling tidak bisa mengabaikan cita-cita atau impian yang dia miliki di pikirannya untuk jembatan yang dia rencanakan. Dia memikirkan tentang hal tersebut sepanjang waktu, dan dia tahu secara mendalam dalam hatinya yang dalam bahwa hal tersebut bisa diselesaikan, jembatan tadi. Dia hanya perlu atau harus berbagi impiannya dengan orang lain. Setelah banyak berdiskusi dan persuasi, mempersuasi, dia mencoba meyakinkan anak laki-lakinya, namanya Washington, seorang insinyur masa depan, bahwa pada faktanya bahwa jembatan tersebut bisa dibangun. Working together for the first time, the father and son developed concepts of how it could be accomplished and how the obstacles could be overcome. With great excitement and inspiration and the headiness of a wild challenge before them, they hired the crew and began to build the dream bridge. Bekerja bersama untuk pertama kalinya, ayah dan anak tersebut membuat konsep tentang bagaimana hal itu jembatan bisa diselesaikan dan bagaimana tantangan bisa diatasi. Dengan kesenangan yang luar biasa dan inspirasi yang luar biasa dan tantangan liar yang berat di depan mereka, mereka mempekerjakan kru mereka dan mulai membangun jembatan impian mereka. The project started well, but when it was only a few months underway, a tragic accident on the site took the life of John Roebling. Washington was also injured and left with a certain amount of brain damage, which resulted in him not being able to talk and walk. Proyek tersebut dimulai dengan baik, tapi ketika itu hanya baru beberapa bulan dilakukan, sebuah kecelakaan yang tragis terjadi dan mengambil hidup John Roebling. Maksudnya John Roebling meninggal. Washington juga terluka dan left itu tertinggal ya, tapi di sini diartikan maksudnya setelah itu dia kecelakaan itu membuat dia meninggalkan kerusakan otak yang cukup parah, yang mana mengakibatkan dia tidak bisa berbicara dan berjalan. We told them so, crazy men and their crazy dreams. It's foolish to chase wild visions. Everyone had a negative comment to make and felt that the project should be scrapped, since the Roeblings were the only ones who knew how the bridge could be built.
Kami mengatakan demikian pada mereka. Gila, orang gila dan impian gila mereka. Hal tersebut kebodohan. Mengejar mimpi liar. Setiap orang mempunyai komen negatif dan merasa bahwa proyek tersebut harus dibatalkan karena Roebling merupakan satu-satunya yang tahu bagaimana jembatan bisa dibangun. In spite of his handicap, Washington was never discouraged and still had a burning desire to complete the bridge, and his mind was still as sharp as ever. He tried to inspire and pass on his enthusiasm to some of his friends, but they were too daunted by the task. Terlepas dari kecacatannya dia, Washington tidak pernah putus asa dan masih mempunyai keinginan yang membara untuk menyelesaikan jembatan tersebut, dan pikiran dia masih sharp as ever. Artinya dia masih tetap tajam, masih tetap membara ya keinginan dia. Dia mencoba untuk menginspirasi dan membagikan antusiasnya dia, semangat dia kepada beberapa temannya. Tetapi mereka terlalu takut ya dengan tugasnya, terlalu gentar dengan tugasnya. As he lay on his bed in his hospital room, with the sunlight streaming through the windows, a gentle breeze blew the flimsy white curtains apart, and he was able to see the sky and the tops of the trees outside for just a moment. Sebagaimana dia terbaring di kasur di ruang rumah sakit, kamar rumah sakitnya, dengan matahari yang masuk melalui jendela, tiupan lembut angin sepoi-sepoi yang meniup tirai putih, dan dia bisa melihat langit dan ujung pepohonan di luar dalam beberapa saat. It seemed that there was a message for him not to give up. Suddenly an idea hit him. All he could do was move one finger, and he decided to make the best use of it. By moving this, he slowly developed a code of communication with his wife. Tampaknya ada pesan bagi dia untuk tidak menyerah. Tiba-tiba sebuah ide mendatanginya. Semua yang bisa dia lakukan adalah menggerakkan satu jari, dan dia memutuskan untuk memanfaatkan dengan baik hal tersebut, jarinya itu. Dengan menggerakkan ini, satu jari tadi, dia perlahan membangun kode komunikasi isyarat ya, dengan istrinya. He touched his wife's arm with that finger, indicating to her that he wanted her to call the engineers again. Then he used the same method of tapping her arm to tell the engineers what to do. It seemed foolish, but the project was underway again. Dia menyentuh lengan istrinya dengan jari itu, menunjukkan kepada dia bahwa dia ingin dia memanggil
insinyur lagi. Kemudian dia menggunakan metode yang sama, yaitu menepuk lengan dia, istrinya, untuk mengatakan kepada para insinyur, engineer, teknisi ya, apa yang harus dilakukan. Para pekerja teknisi yang membangun jembatan. Ini tampak bodoh, tetapi proyek tersebut berlangsung lagi. For 13 years, Washington typed out his instructions with his finger on his wife's arm until the bridge was finally completed. Today, the spectacular Brooklyn Bridge stands in all its glory as a tribute to the triumphs of one man's indomitable spirit and his determination not to be defeated by circumstances. It's also a tribute to the engineers and the teamwork, and to their faith in a man who was considered mad by half the world. It stands as a tangible monument to the love and devotion of his wife, who for 13 long years patiently decoded the message of her husband and told the engineers what to do. Selama 13 tahun, Washington menepukkan instruksinya dengan jarinya kepada lengan istrinya, sampai jembatan tersebut akhirnya terselesaikan. Hari ini jembatan Brooklyn yang spektakuler berdiri dengan segala kemegahannya sebagai penghormatan ya terhadap kemenangan dan semangat gigih seseorang, indomitable spirit, semangat gigih seorang laki-laki, dan tekadnya dia yang tidak terkalahkan oleh keadaan. Ini juga penghormatan bagi para insinyur, para teknisi dan tim mereka, dan kerja tim, dan kepada keyakinan mereka, kepercayaan mereka kepada seorang laki-laki yang dianggap gila oleh separuh dunia. Ini jembatan tersebut juga menjadi monumen yang nyata atas cinta dan pengabdian istrinya yang selama 13 tahun lamanya dengan sabar mengisyaratkan pesan suaminya dan mengatakannya kepada para insinyur apa yang harus dilakukan. Perhaps this is one of the best examples of a never say die attitude that overcomes a terrible physical handicap and achieves an impossible goal. Mungkin ini adalah salah satu contoh terbaik atas sikap pantang menyerah yang mengatasi cacat fisik yang parah dan mencapai tujuan yang mustahil. Often when we face obstacles in our day-to-day life, our hurdles seem very small in comparison to what many others have to face. The Brooklyn Bridge shows us that dreams that seem impossible can be realized with determination and persistence, no matter what the odds are. Seringkali ketika kita menghadapi rintangan di kehidupan sehari-hari kita, rintangan kita tampak sangat kecil dibanding
dengan apa yang kebanyakan orang lain harus hadapi. Jembatan Brooklyn menunjukkan kepada kita bahwa mimpi yang tampak mustahil bisa diwujudkan dengan tekad dan ketekunan, apapun kemungkinannya. Oke, itu ya aktivitas membaca kita. Oke, kalau ada yang keliru bisa dibetulkan di komen. I think enough. Semoga ini bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.